Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana biqudratihi wa dabbaral asya'. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ya aziz ya ghaffar ya jal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal minna hajatina wa maqsudana wa niyatana ya Allah. Ala hadzal jamaah kulluhu wa kulluhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilmi man arada al-akhirah fa 'alaihi bil 'ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil 'ilmi. Sadaqallahul azim. Sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi hari yang sangat mulia ini, di awal perjumpaan dan di awal pertemuan yang sangat berbahagia ini, yang sama-sama kita hormati dan yang sama kita muliakan Badan Kepengurusan Masjid Babus Salam yang hadir, yang kami hormati juga dan yang kami muliakan para panitia yang menyelenggarakan suatu acara yang sangat mulia, yang kami hormati juga dan yang kami muliakan anak-anak kami baik putra maupun putri, hadirin wal hadirat para jamaah majlis ta'lim rahimana rahimakumullah yang sangat dimuliakan dan dikasih sayangi oleh Allah. Mari kita sama-sama kembali di pagi hari yang sangat berbahagia ini bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur itu kita barengi dengan kalimat yang paling indah. Ucapan syukur itu kita barengi dengan kalimat yang paling mulia, yaitu adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah diucapkan, tapi nanti ditimbang oleh Allah pada hari kiamat lebih berat timbangan alam dan seisinya, itulah kalimat tahmid. Mudah-mudahan ucapan tersebut mengantarkan kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang bertauhid untuk masa-masa yang akan datang, mampu dari mulut kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada hari yang sangat mulia ini, Allah tidak pernah henti-hentinya, Allah tidak pernah putus-putusnya telah memberikan nikmat kepada kita. Anak-anak kami, baik yang putra maupun putri, coba renungkan berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mengapalah Allah membuat lubang hidung kita ke bawah? Kalau sempat Allah membuat lubang hidung kita ke atas, bingung saya rasa yang hadir ni. Kalau hujan, payahlah mencari penutup. Kalau tidak ditutup, maka penuhlah lubang hidung kita itu dengan air hujan. Allah buat lubang hidung ke bawah, afala ta'qilun. Maka orang-orang yang dibuat lubang hidungnya ke bawah, banyak-banyaklah mempergunakan akal dan pikiran. Sempat dibuat lubang hidung kita di atas,
Membuang cendol susah. Kalau kita buang cendol, bukan orang lain kena, tapi adalah senjata makan tuan. Allah berikan mata kita ke depan. Itu adalah untuk kita menjadikan orang-orang berpikir kepada Allah. Allah buat lubang hidung kita ini dua, biar supaya enak menghirup udara yang diberikan oleh Allah. Allah buat tangan kita dua. Ini adalah kesempurnaan bagi manusia yang dijadikan oleh Allah kepada kita. Satu jamaah, jadilah dua tangan. Jemaah remaja masjid supaya kompak, jadilah dua tangan. Anak-anak yang hadir ini semua punya tangan. Betul? Punya tangan. Tangan kanan ini bagian yang baik-baik. Tangan kiri bagian dinas kebersihan. Dapat uang tangan apa yang hitung? Tangan kanan. Tanda tangan, tangan kanan. Makan tangan kanan. Tangan kiri diam saja, biarlah saya dinas kebersihan. Ada bangkai tangan kiri yang ambil. Ada kotoran tangan kiri yang ambil. Kata tangan kiri, kalau dapat uang tolong tangan kanan belikan cincin aku yang make. Betul? Dapat uang tolong belikan jam tangan aku yang make ke tangan kiri. Inilah satu jamaah remaja masjid kompak seperti dua tangan. Remaja masjid mana yang kompak? Remaja masjid Babus Salam dan sekitarnya. Amin bilanglah. Amin bilang. Didoakan yang baik-baik bilang amin. Anak-anak sehat. Sehat zahir, sehat batin, sehat kantong. Memang kalau didoakan soal sehat kantong, banyak yang membilangkan amin. Dulu waktu saya sekolah di pesantren penitia, guru saya berpesan, Ustaz kalau ceramah nanti, jemaahnya mulai mengantuk-ngantuk, cerita duitlah Ustaz, insya Allah jemaah yang mengantuk terbangun katanya. Hari ini tidak panjang-panjang saya ceramah memberikan tema. Karena guru saya berpesan, kalau jemaah mulai bosan dengan ceramah kita, ada kodenya katanya. Apa itu guru saya bilang? Kalau jemaahnya mulai selonjor-selonjor kaki, gosok-gosok mata, ceramah mulai bosan, jemaah mulai bosan dengan ceramah kita. Itu sudah ada selonjor-selonjor kaki. Umur 20 tahun, hari ini cerita nikah. Umur 22 tahun, 15 menit Ustaz ceramah, sudah 2 kali, 4 kali pindah tempat duduk. Semalam saya mengisi pengajian ibu-ibu, umurnya 40 tahun rata-rata. 15 menit saya ceramah, 4 kali pindah tempat duduk. Saya tanya, mengapa ibu pindah tempat duduk? Gaya mana Ustaz? Sebelah kanan penyakit asam urat. Sebelah kiri urat asam. Pertengahan asam lambung. Di atas namanya asam suntik. Inilah yang dibilang Allah. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita anak-anak. Tidak bisa kita untuk membalasnya. Karena banyaknya nikmat diberikan Allah. Maka hari ini tema kita adalah samawa. Ya. Saya tadi mendengar baca ayat Al-Quran berkaitan dengan masalah orang mau melaksanakan akad nikah. Sudahkah saudara-saudara ini mempersiapkan anak-anak untuk melanjutkan pernikahan masa yang akan datang? Sekarang jangan dulu. Sudah kerja, ini masih tidur ngompol cerita nikah. Persiapkan matang-matang untuk membina rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah.
Apa itu sakinah? Apa itu mawaddah? Apa itu warahmah? Bro, itu beda-beda artinya. Banyak orang yang berumah tangga, dia belum pernah siap. Banyak orang yang berumah tangga, tapi ketika beberapa bulan perkawinan dalam rumah tangga, tidak bisa untuk melanjutkan, untuk memberikan anak, supaya Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kira-kira berapa lama nih ceramah nih penitia? Kira-kira sampai jam 12 tahan? Anak-anak tahan? Aku tak tahan. Apa ini doa Rabbana hablana? Kita minta kepada Allah, orang tua meminta kepada Allah supaya anaknya menjadi anak yang soleh dan solihat. Tujuan berumah tangga tak lain adalah untuk menjadikan keturunan yang soleh dan solihat. Nabi Ibrahim berdoa. Kenal Nabi Ibrahim? Ditanya diam. Kenal Nabi Ibrahim? Enggak kenal. Nabi Ibrahim ketika dia punya anak usianya 83 tahun. Berapa? Berapa? Ini mau kawin, semangat pun tidak. Berapa umurnya? 80. Nabi Ibrahim tidak punya anak. Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbi habali minas salihin. Ini doa Nabi Ibrahim. Kalian cukup berdoa sekarang, jangan doa Nabi Ibrahim pakai dulu, karena belum punya belum punya Apa doa kalian? Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tolong ampunkan dosaku. Ni yang hadir-hadir ni, kalau dia berbuat kesalahan, dosanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalian sudah baligh untuk mempertanggungjawabkan dosa di hadapan oleh Allah. Hayya 'alas shalah. Saya tanya anak-anak, hayya 'alas shalah ini panggilan siapa? Panggilan siapa? Hayya 'alal falah. Panggilan siapa? Seandainya kita tidak solat, remaja tidak mengisi masjid, remaja tidak solat, maka dosanya bukan sama orang tua. Dosanya sama siapa? Dosanya sama pribadi masing-masing. Maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah tolong aku berikan anak yang soleh. Anak yang soleh susah, anak yang salah banyak. Betul? Nih yang hadir nih penitia dicatat Allah pahalanya. Tatanajjalul malaikatu fil ardh, turun para malaikat ke muka bumi. Saya bisa sedikit cerita? Bisa Ustaz sedikit cerita? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup beberapa abad yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat majlis ta'lim. Apa yang terjadi pada saat itu, turunlah para malaikat, tapi malaikat ni aneh bin ajaib. Mengapa aneh bin ajaib malaikat ni? Malaikat ni turun, jarinya berjuta-juta. Berapa tadi? Jarinya berjuta-juta. Kalian berapa jari kalian? Anak-anak kami, berapa jari kalian? Salahlah 10, 20. Jari tangan, jari kaki. Tapi jari-jari para malaikat ini berjuta-juta. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau banyak kali tangan yang hadir ini, jari-jari yang hadir ini siapa ini? Rasul menjawab pertanyaan sahabat. Ya sahabat, kata Rasul, yang hadir ini jarinya berjuta-juta ini adalah malaikat. Kata malaikat, ya kata Rasulullah, ya malaikat, jarimu berjuta-juta, apa tugasmu? Kata malaikat, tugasku mencatat berapa banyak turunnya hujan.
Pahamnya kalian? Paham? Paham? Enggak paham, angguk-anggukkan aja. Biar selesai pulang. Kata malaikat itu tugas saya mencatat berapa banyak turunnya hujan. Kira-kira kita yang hadir ini bisakah kita mencatat berapa banyaknya turunnya hujan? Tidak bisa. Tapi malaikat itu bisa mencatat berapa banyak tetesan air dan hujan. Kata Rasulullah, apa yang tak bisa kau catat wahai malaikat? Kata Rasul, kata malaikat, yang tak bisa ku catat orang mendengarkan majlis taklim dan ceramah, apalagi jamaahnya Masjid Babus Salam, jamaahnya lebih kurang 200 orang. Maksudnya dibuang nolnya, tinggal 20 orang. Saya tadi bingung, tema apa yang mau saya sampaikan, karena jamaahnya saya lihat luar biasa ramainya sampai keluar. Amin, bilanglah. Sakinah itu ketenangan. Orang berumah tangga nanti persiapkan mencari ketenangan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau hati mau tenang, banyak-banyak zikir kepada Allah. Kalau kalian mendapat suatu rezeki yang diberikan Allah kepada kita, apa diucapkan? Apa diucapkan? Alhamdulillah diucapkan, nikmat Allah yang paling besar. Nanti kalau kalian, mohon maaf, pergi kemana-mana, melihat pemandangan cantik, melihat rumah cantik, melihat orang cantik, apa kalian ucapkan? Pulang kalian dari tempat ini, tiba-tiba ada orang yang rusak berat dibuat Allah. Mukanya segi 4, rambutnya gaya Indomie, mukanya hitam gaya pantat kecap. Apa kalian ucapkan? Hah? Mengapa pula astagfirullah? Tidak kita berdosa kepada dia. Maka ucapkan Masya Allah. Kalau melihat yang cantik-cantik ucapkan Subhanallah. Kalau mendapat ucapkan, dapat nikmat ucapkan Alhamdulillah. Yang luar biasa ucapkan Masya Allah. Walikullin jambin astaghfirullah. Kalau berbuat dosa ucapkan minta ampun kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya mohon maaf, kebetulan saya petugas menikahkan di Kampung Lalang. Apa yang terjadi? Ketika ada orang mau nikah, ada namanya penasehatan, pembimbingan untuk melaksanakan berumah tangga. Saya panggil calon suami, saya panggil calon istri. Saya bilang di rumah, sudahkah siap anda nih untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Siap, kata orang tu. Saya suruh si laki-laki, coba kau bacakan doa selesai melaksanakan, mohon maaf, untuk melaksanakan mandi wajib. Mengangkatkan hadas besar. Apa dijawabnya? Gaya mana besarnya Ustaz katanya. Tengok. Karena apa? Belum siap. Jangankan untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Berapa banyak anak-anak yang mohon maaf. Jangankan yang lain. Untuk niat mengangkatkan hadas besar pun tidak bisa dan tak mengerti. Apalagi wudu. Bagaimana wudu untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah? Kalau wudu kita tidak bagus, salat pun tak sah. Maka wudu adalah kunci untuk mensahkan dan menyempurnakan amal ibadah kita kepada Allah. Untuk melaksanakan doa mandi wajib dan sebagainya, kalau tidak tahu, mana mungkin terjadi samawa sakinah mawaddah warahmah. Pertama, nanti kalian persiapkan banyak-banyaklah, tanamkan di dalam hati kalian cara bersyukur kepada Allah. Paham? Cara bersyukur. Apa itu Ustaz syukur itu? Syukur itu bukan berasal dari bahasa lain. Syukur bukan berasal dari bahasa Indonesia. Syukur bukan berasal dari bahasa Jawa. Tapi syukur adalah berasal dari bahasa apa? Bahasa? Berterima kasih. Makanya kalian kalau punya adik-adik nanti, lahir adik kalian, buat namanya syukur. Tapi jangan salah tulis. Jangan 5 huruf. Dia kalau membuat syukur S-Y-U-K-U-R. Berapa huruf? Berapa huruf? Kalau dibuang Y-nya S-U-K-U-R. Berapa huruf?
Itu 5. Kalau membuat nama anak syukur 5 huruf, ini tidak bagus artinya. Tapi kalau membuat nama adik-adik kalian nanti, buatlah 6 huruf. Berarti kalau 6 huruf dia, berarti namanya berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau 5 huruf dibuat, hilang ye-nya, bukan terima kasih, tapi adalah pemabuk. Paham? Paham? Gak ada semangat jemaah niat. Sudah awak batuk-batuk, jemaahnya pun mengantuk. Berterima kasih. Karena ucapan syukur itu mudah. Orang berumah tangga mohon maaf. Banyak pulang suaminya dapat bawa uang. Mohon maaf, dia senyum. Boleh Ustaz sedikit cerita? Boleh sedikit cerita? Ini cerita orang yang berumah tangga. Apa yang terjadi mohon maaf. Karena tidak ada syukur terhadap istrinya. Suaminya setiap hari pulang kerja tidak pernah disambutnya dengan senyuman, tapi disambutnya dengan repetan. Paham? Pulang suaminya dari kerja direpetinya. Hari kedua direpetinya lah suaminya pulang dari kerja. Hari ketiga direpetinya. Berapa lama suaminya direpetinya? 25 tahun. Berapa? Kok 25 hari? Siapa yang bilang 25 tahun? Asalkan pulang suaminya dari kerja, Pak BKM direpetilah oleh istrinya. Satu hari suaminya pulang dari kerja, bawa uang banyak. Kalau sudah cerita uang, katanya. Tak selama-lama saya tak sehat. Begitu pulang suaminya dari kerja, mohon maaf, bawa uang. Mau direpeti oleh istrinya. Karena apa? Tidak tertanam terhadap dirinya. Yaitu sifat syukur. Begitu mau direpeti suaminya, ditunjukkan suaminya duit. Ini duit banyak. Merepet istrinya? Merepet istrinya? Tidak merepet istrinya. Karena dia tidak mempunyai syukur kepada Allah. Kata suaminya, Dek, jangan marah-marah. Abang bawa duit banyak. Kata suaminya, diam. Terus istrinya Pak BKM. Kata suaminya, yuk Dek, kita pergi ke toko emas. Begitu pergi ke toko emas, berjalanlah orang itu berdua. Tidak naik kendaraan, berjalan sampai di toko emas. Apa kata suaminya? Dek, pilih emas yang mana kau inginkan. Rupanya pertama sekali perempuan ini paling dia senang terhadap istri, terhadap uang. Dan yang kedua, paling senang dia terhadap emas. Tapi bukan emas pun. Begitu dipilih istrinya lah pula sampai di toko emas tu emas tadi. Semualah jarinya bercincin dan semua tangannya pakai gelang. Inilah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Begitu pulang apa terjadi? Yuk pulang kita Dek, kata suami. Cincin pun sudah banyak di jari, gelang pun sudah banyak di tangan. Bahkan kupingnya pakai anting-anting. Berjalanlah mereka. Rupanya berjalan mereka mau pulang ke rumah suami istri. Karena istrinya tidak melihat jalan. Yang ditengoknya tangannya. Ditengoknya tangannya gini. Rupanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Anak-anak apa yang terjadi? Karena sering melihat tangan. Karena di tangannya, di jarinya banyak cincin. Apa yang terjadi? Rupanya dia tak sadar ibu tadi. Di pinggir jalan itu ada sumur tua. Ada Jawablah. Begitu rupanya tak ditengoknya. Masuklah ibu ni ke dalam sumur tadi. Apa yang terjadi? Di dalam sumur itu ada penjaganya gondoruo besar. Sampai di sumur, ibu ini merepet. Rupanya tak tahan gondoruo dalam sumur tadi, kena repetan. Melompatlah gondoruo itu ke atas. Suaminya bingung, ini makhluk apa? Ditanya suaminya, makhluk yang paling besar dari mana kau? Aku dari dalam sumur. Berapa lama kau di sumur? 100 tahun tak pernah keluar. Hari ini kok keluar kau, kata suaminya. Hari ini ada seorang perempuan masuk ke dalam sumur. Sampai di sumur merepet dia. Tak tahan aku repetannya. Melompat aku ke atas. Makanya keluar dari sumur. Anak-anak, apa yang kalian ambil cerita dari sini? Berarti mohon maaf. Kalau tidak bersyukur, kalau tidak bersabar, maka mohon maaf. Jangankan manusia direpeti. Gondoruo pun direpeti melompat. Apalagi manusia.
Apa kata suaminya? Begitulah aku 25 tahun direpetinya. Kau baru 5 menit dalam sumur, sudah melompat kau. Aku 25 tahun direpetnya. Aku tetap sabar. Aku tetap tenang menghadapi istri. Artinya, di dalam rumah tangga, persiapkan syukur dan sabar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Paham? Paham? Saya mengangkat sebuah tema samawa. Karena tadi dibacakan oleh Qori, dibacakan oleh penitia tadi, bagaimana persiapan-persiapan untuk masa-masa yang akan datang. Sekarang jangan dulu berumah tangga. Jangan dulu berumah tangga sekarang. Nanti persiapan. Apa persiapannya? Pertama, persiapkan kerja. Dan yang kedua, mohon maaf, persiapkan ilmu amal ibadah supaya tercapailah samawa, sakinah, mawaddah, waroh. Apa yang kedua? Sakinah, mawaddah. Mawaddah ini adalah namanya berkasih sayang. Dalam Al-Quran dijelaskan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baca apa tidak? Baca apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Mohon maaf anak-anak kami. Ar-Rahman tidak akan diberikan oleh Allah. Mohon maaf. Ar-Rahman semua diberikan Allah kepada manusia. Walaupun dia tak mau solat tetap diberikan Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim tidak diberikan kepada semua manusia. Siapa Ar-Rahim ini diberikan oleh Allah? Orang betul-betul yang beribadah kepada Allah. Hari ini ibadah sangat besar di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ceritanya ini bercerita masalah bagaimana persiapan untuk berumah tangga nantinya. Tapi mohon maaf ini juga menjadi amal ibadah kita kepada Allah. Anak-anak kami yang kami muliakan dan yang kami hormati. Persiapkan artinya apa? Matang. Sudah kita punya ilmu. Tak pernah selesai. Kena apa? Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Siap dapat pekerjaan. Barulah kita memilih mana yang kita sukai dan mana yang kita cintai. Pilih namanya ta'aruf. Betul? Betul? Ta'aruf. Dalam ajaran Islam tak ada pacaran. Dalam ajaran Islam tak ada pacaran. Rasulullah bagaimana? Rasulullah itu tidak. Seorang perempuan yang mohon maaf. Seorang janda yang luar biasa kaya pada saat itu. Siapalah itu? Siti Khadijah. Mengapa? Karena Rasulullah seorang orang yang luar biasa, al-amin, kepercayaan. Seorang perempuan yang kaya di negeri Arab. Saya baca bagaimana kekayaan Siti Khadijah. Sepertiga kekayaannya di negeri Arab, hadirin. Tapi Siti Khadijah berkorban. Untuk apa? Untuk Rasulullah SAW menyiarkan ad-dinul Islam. Kita ini mohon maaf. Untuk pengajian pun susah. Dibuat surat undangan susah datang. Apalagi setan bekerja. Apa kata setan tu? Jangan kau datang mendengarkan pengajian tu. Jangan kau datang mendengarkan diskusi tu. Kena apa? Nanti lama pulang. Lebih bagus kemana-mana. Lebih bagus main-main dan sebagainya. Tapi anak-anak putra dan putri hari bisa hadir. Insya Allah adalah anak-anak yang betul-betul menjadi anak yang solih dan solihat. Amin. Bilanglah doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Kalian berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Apa doa? Ketika orang tua kita tak ada, bagaimana bakti anak terhadap kedua orang tua? Ketika orang tua tak ada, maka roh dalam kubur akan dilapangkan Allah dan akan diampuni Allah dosanya. Itulah anak yang soleh, bukan solat. Soleh. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Karena kita ini nanti ketika kita mati, mohon maaf, yang kita ini hancur badan kita semuanya. Nih, yang tampan-tampan gaya artis nih, yang tampan, yang cantik-cantik gaya artis nih. Ini mati nanti jelek nanti. Tahu kalian? Awak ni mati apa yang paling lama rusak? Apa? Makanya hijab. Rambut lama rusak. Saya pernah ada pengalaman 25 tahun yang lalu Pak BKM. Apa pengalaman saya? Memang betullah rupanya rambut yang paling lama rusak. Saya diajak pada 25 tahun yang lalu membongkar mayat. Lebih kurang begitulah 20 tahun yang lalu. Di mana dibongkar mayat itu? Mayat itu dibongkar 42 orang. Yaitu pembunuhan dukun AIS. Ingat? Oh, belum mungkin kalian ada lagi. Idiski.
40 orang mayat itu dibongkar. Begitu dibongkar mayat itu yang dibunuh. Apa yang terjadi? Badan rusak. Semua yang apa ada dalam tubuhnya rusak, hancur. Tidak ada yang kekal. Tapi yang paling lama rusak adalah rambut. Maka ini wanita pakai hijab kayak gini. Kan bagus. Panjang jilbabnya. Ya, anak siapa ini? Kalau biasa ditanya orang, anak siapa ini? Yang dibilang anak siapa? Enggak anak ibu kan. Yang dibilangkan ayahnya kan. Jarang dibilang omaknya kan. Mengapa? Karena itulah seorang ayah hebatnya. Tapi tidak lupakanlah seorang ibu perjuangannya terhadap anak luar biasa. Mengapa? Sahabat datang kepada Rasulullah. Siapa ya Rasulullah yang kucintai? Siapa? Apa dijawab Rasul? Siapa yang kucintai Rasulullah? Siapa? Apa dijawab Rasul? Ibu. Datang lagi. Siapa ya Rasulullah? Ibu. Siapa ya Rasulullah? Ibu. Yang keempat, siapa ya Rasulullah? Bapak. Berarti 3 banding. 3 banding. Maka bahasa selesai ibu tu. Berbuat baik kepada orang tua. Ini turun cocok teman ini. Berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain. Tidak pernah akan terbalas bagaimanapun hebat kita. Kalau kalian nanti menjadi anak yang berhasil. Seorang pengusaha. Seorang pejabat. Itu adalah berkat doa orang. Mau Ustaz ceritakan bagaimana seorang pemuda pada saat itu luar biasa baiknya kepada orang tuanya. Mau mendengarkan ceritanya? Mau? Mendengar ya tak mau kalian. Yang berceritakan saya. Apa yang terjadi? Seorang pemuda bernama si Jabal. Siapa? Jabal. Jabal ini berasal dari bahasa Arab. Jabal bukit. Tapi si Jabal ini luar biasa cintanya kepada omaknya. Luar biasa sayangnya kepada omaknya. Tapi si Jabal orang tua laki-laki ayahnya sudah tak ada. Tinggal omaknya. Omaknya ini adalah seorang tua yang tidak bisa berjalan. Mamanya lumpuh, stroke, tak bisa kemana-mana. Tapi si Jabal tetap patuh terhadap orang tuanya. Satu hari apa kata orang tuanya? Wahai Jabal, kata sang ibu tadi. Aku inginlah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata si Jabal, wahai ibu, kalau itu yang kau mau, kalau itu yang kau inginkan, wahai ibu, berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya siap untuk membawa ibu. Tapi sebelum kita berangkat, wahai ibu, izinkan saya belanja ke suk. Tahu suk? Tahu suk? Dalam bahasa Arab, suk itu pajak atau pekan. Belanjalah si Jabal ni ke pekan atau ke pajak. Apa si Jabal beli? Dia beli kain penggendong sebanyak 40 helai. Ini namanya birrul walidain. Untuk apa kain penggendong tu anak-anak? Untuk apa kain penggendong tu? Hah? Untuk menggendong ibunya tadi yang stroke dan lumpuh tadi. Pulang si Jabal ke rumah, dia bawa kain penggendong sebanyak 40 helai. Dia beli sepatu sebanyak 40 pasang. Setelah dia pulang ke rumah, yuk bu. Kata sang ibu yang tua yang stroke dan lumpuh tadi. Nah apa kita wahai Jabal, anak muda, anak yang kusayangi, kata sang ibu. Kita tak punya kendaraan onta dan sebagainya. Dulu orang di Makkah, di Madinah, itu naik onta. Betul? Naik. Rasulullah dia berdakwah, mohon maaf, bukan berdakwah seperti sekarang. Rasul berdakwah pada saat itu dia mendaki gunung dan bukit yang sangat tinggi dan gersang. Panasnya anak-anak luar biasa. Mohon maaf, pada saat itu kalau ditempuh berjalan kaki, maka kaki akan hancur dan rusak. Sekarang enak. Saya sering banyak umroh enak, dingin, panas, tenang. Sekarang. Makanya nanti kalian persiapkan. Mana tahu ada rezeki kalian. Punya uang kalian. Sekarang kalau bisa punya uang, kita punya harta dan ada kelebihan, kalian daftar kian haji. Pahamnya nih? Mengapa Ustaz kami mendaftar haji sekarang? Oh, mohon maaf. Kalau mendaftar haji sekarang, insya Allah Sumatera Utara 20 tahun yang akan datang baru berangkat. Kebetulan, mau mendengarkan lagi? Kebetulan, seminggu yang lalu ada saya daftarkan ibu-ibu untuk berangkat haji. Umurnya 70. Umur ibu itu 70. Mendaftar haji.
Begitu saya daftarkan haji, ditanya panitia, kapan saya berangkat Pak? Kata sang ibu tadi yang 70 itu, insya Allah 20 tahun yang akan datang. Berarti 70 tambah 20, berapa tahun dia berangkat? Berapa? 90 tahun. Pucat-pucat lah ibu tu. Mengapa ibu pucat? Ku bilang, Ustaz, katanya, sampaikah aku tanah haram apa tidak? Yuk pulang kita. Tak sampai ke tanah haram ibu, paling tidak ke tanah wakaf, jelas. Ku bilang, yuk pulang, ku bilang. Lanjut. Ini birrul walidain. Apa yang terjadi? Kersang panas terik luar biasa. Pada saat itu si Jabal siap untuk membawa ibunya yang dia cintai. Renungkan baik-baik anak-anak kami ini. Ketika si Jabal pulang ke rumah, dia bawa kain penggendong sebanyak berapa helai? 40. Dia beli sepatu sebanyak 40. Ketika dia pulang, ayo wahai ibu yang kucintai. Ibunya tak bisa berjalan, wahai anak-anak. Nah ya apa Jabal? Kata sang ibu, saya siap menggendong ibu untuk menjumpai Rasulullah. Digendonglah ibu tadi, mohon maaf. Hari demi hari digendong oleh ibunya lah tadi, mohon maaf. Digendong anaknya si Jabal ibu tadi. Hari demi hari, hari demi hari. Tapi apa yang terjadi? Kain penggendong satu persatu putus. Dan bahu si Jabal ini hancur. Karena dia menggendong ibunya yang dia cintai. Namun tidak juga berjumpa dengan baginda Rasulullah. Kalau dibilang nama Rasul maka dijawab sallallahu alaihi Rasulullah. Hari demi hari tak berjumpa. Kain penggendong dengan ringkas cerita tinggal satu helai lagi. Barulah berjumpa dengan Rasulullah. Berapa hari si Jabal gendong ibunya? Di dalam sejarah saya baca, itu gendong ibunya 40 hari 40 malam. Paham? Begitu mohon maaf sampai diletakkan oleh si Jabal sang ibu tadi di depan Rasul. Kata Rasulullah, wahai ibu, kau tinggal di mana? Ya Rasulullah, kata ibu tu, kami tinggal nun yang sangat jauh di bukit sana ya Rasulullah. Kami di kata Makkahul Mukarramah. Kami kemari untuk menjumpaimu. Saya rindu ya Rasulullah untuk berjumpa dengan kau, kata sang ibu. Kata Rasulullah, kau naik apa kemari wahai ibu? Kata anaknya yang bernama siapa tadi? Siapa tadi? Yang bernama si Jabal, kata anaknya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibuku kemari bukan naik kenderaan onta, bukan naik kenderaan lain-lain, tapi saya gendong ya Rasulullah. Berapa lama Jabal? Kata Rasul, 40 hari 40 malam ku gendong ibuku ya Rasulullah. Kain penggendong 40 helai hancur keseluruhannya. Bahkan badanku rusak dan hancur ini ya Rasulullah. Si Jabal bertanya, ya Rasulullah, bisakah aku membalas jasa sang ibuku? Sudah ku gendong 40 hari 40 malam. Rasul menjawab, wahai Jabal, jangankan kau balas jasa ibumu, setetes air susu pun tak bisa dibalas. Paham kira-kira? Sekarang mohon maaf, berapa banyak anak yang belum siap berumah tangga, sang ibu yang korban karena dia belum siap untuk melaksanakan pernikahannya. Maka tadi siapkan. Artinya apa siapkan? Siapkan zahir dan batin. Apabila nanti selesai kuliah, kalian akan melaksanakan pernikahan. Tapi nanti setelah kuliah dan bekerja. Bukan sekarang ya. Ini temanya ini bukan untuk sekarang. Bukan untuk sekarang kan. Persiapan untuk masa-masa yang akan datang. Sekarang kita lihat anak-anak. Kalau orang tuanya menjadi orang kaya, anaknya menjadi apa? Menjadi raja. Tapi sebaliknya berapa banyak kalau anaknya menjadi orang kaya, berapa banyak sekarang orang tuanya dijadikan babu dan pembantu di dalam rumah tangga. Ingat anak-anak kami, ingat anak-anak kami, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah. Rasul memberikan hadis 3 kali, tidak masuk surga, tidak masuk surga, tidak masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Kata Rasul, ada 7 macam dosa yang paling besar. Berapa? Ada berapa tadi? Ada 7 macam dosa yang paling besar. Apa yang pertama dosa yang paling besar? Banyak pun amal-amal ibadah anak-anak. Tapi kalau syirik kepada Allah, amal ibadah akan dihapuskan oleh Allah. Yang kedua, anak yang durhaka terhadap orang. Coba hebatnya perjuangan orang tua.
Mulai beberapa bulan dalam kandungan. Siapa yang mengandung? Ayah, oma, siapa? Makanya tadi sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang kucintai? Ummuka, ummuka, ummuka. Bukan abuka, tapi adalah ummuka. Kenapa? Ibulah yang paling berat perjuangannya di dalam rumah tangga. Makanya Rasulullah itu tengok bagaimana dia menjadikan samawat, sakinah, mawaddah, warahmah. Rasulullah itu punya istri. Tapi Rasulullah itu kalau memanggil istrinya, dia tidak pernah keras dengan lemah lembut. Saya pernah baca, ada istri Rasulullah bernama Humairah. Siapa? Humairah. Kalau Rasul manggil Humairah, mengapa Humairah? Humairah ini berasal dari bahasa Arab. Humairah itu kemerah-merahan, wajahnya kemerah-merahan. Mendengar kemerah-merahan tuh, wajahnya mulus, wajahnya indah Humairah. Kata Rasul, hai kemerah-merahan. Tapi nanti kalau pulang kalian, ada bapak kalian, ada orang tua kalian hitam, jangan pula jujur kali kalian. Kalian panggil pula nanti Hajarul Aswad. Kalian bilang pula nanti, bapakku yang hitam. Jangan. Rasulullah itu lemah lembut, sopan santun. Makanya Rasulullah itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka tanamkan kebaikan kepada orang tua. Persiapkan hari ini untuk masa-masa yang akan datang supaya menjadikan rumah tangga kalian nanti mawaddah warahmah. Ingat, kalau tidak bersiap dari sekarang untuk nanti di masa depan tidak ada persiapan, maka rumah tangga tidak akan terbangun dengan sebaik-baiknya. Makanya menjadilah rumah tangga yang sering dibilang rumah tangga yang diridhoi sakinah, mawaddah, warahmah. Persiapkan baik-baik ya. Sudah siap? Sudah siap? Jangan dulu nanti. Nanti. Kau udah siap kali kau? Nanti. Persiapkan. Bagus nih temanya nih. Tapi birrul walidain tak terhindar. Artinya berbuat baik kepada orang tua. Tak terbalas jasa tuna. Orang tua mengandungkan kita. Tengok omak-omak kita dulu. Kalau dia mohon maaf hamil, kemanapun dibawanya anaknya. Belum ada seorang ibu-ibu 8 bulan dia hamil, dia mau ke pajak, ditinggalkannya sama jiran tetangga. Ku titip kau nak. Ada pernah jiran tetanggamu begitu hamil? Tak ada, akan dibawa kemana-mana. Maka luar biasa ketika kita sudah nanti dilahirkan ke permukaan bumi ini, keluar dari alam rahim, maka pindah ke alam dunia. Setelah itu kita dibesarkan dan diajarkan kita yang baik-baik. Makanya kalau orang tua itu dulu, kalau menidurkan anaknya, supaya anaknya baik nanti masa akan datang. Apa nyanyinya? Kasih sayangnya bunda. Ada itu kan? Tidak ada. Siang malam dijaganya, di pangku dan di cimangnya, serta kasih sayangnya. Begitu dulu orang tua menidurkan anak. Kalau sekarang orang tua menidurkan anak bukan nyanyi itu, tapi nyanyi Bang Toib 3 bulan tak pulang-pulang. Adalah hadap kita nih. Sekali pulang babalan 2, katanya pula tuh. La ilaha illallah. Dulu saya kalau begitu, waktu saya anak-anak, saya lasak malam, omak saya sudah mengantuk, ditidurkannya saya, dinyanyikan kasih sayangnya bunda tadi. Tak juga tidur Ustaz. Rupanya mama saya sudah mengantuk, digantinya nyanyinya. Apa nyanyinya? Bilaira'il. Rupanya datang memanggil. Mendengar itu takut saya, tidur saya jadinya. Jadi nanti kalau adik-adik kalian payah, jangan lagi dinyanyikan kasih sayangnya bunda. Nyanyikan apa? Kalau orang tua bangun pagi, mohon maaf, susah bangun pagi orang tua. Jangan lagi nyanyikan ya orang tua yang cintai. Tapi nyanyikan di depannya bila Ijrail datang memanggil. Insya Allah tak terbangun lagi orang tua itu. Besok naik bendera STM, diucapkan orang, inna lillah wa inna ilaihi
raji'un. Maka syukuri. Tadi sudah kunci saya kata. Syukur kita kepada Allah. Allah bilang dalam Al-Quran surat Ibrahim. Wa ita'ajjana rabbukum la in syakarantum la azidannakum wa la in kafarantum inna azabi lasyadid. Itu kalau kalian baca Al-Quran. Lihat nanti surat Ibrahim ayat 7. Mengapa? Kalau kalian pandai bersyukur terhadap nikmatku, maka nikmat itu akan ditambah Allah. Pertama, persiapkan untuk masa-masa yang akan datang nanti untuk kita membina rumah tangga yang kayak mana dengan tema sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, mohon maaf sami yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tolong berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena apapun keberhasilan kita tanpa mohon maaf doa orang tua tidak akan berhasil kita. Karena doa orang tua seperti doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bagaimana Nabi berdoa kepada umatnya, begitulah orang tua berdoa kepada anaknya supaya anaknya berhasil baik meraih kehidupan dunia, insyaallah berhasil meraih kehidupan di akhirat. Makanya pernah saya baca, siapa yang punya anak, satu anaknya hafal Al-Quran, maka 70 keluarganya dimasukkan Allah ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau masuk neraka? Pikir mau. Sekarang sudah aku tengok ada penitia hari kiamat. Ditulis dah pula di bajunya. Geramnya aku nengoknya. Jangan. Aku rela dimasukkan ke neraka. Katanya pula di belakang bajunya. Ya Allah, ya Rabbi. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku ridha ya Allah, tolong masukkan ke dalam surga dan jauhkan aku daripada azab neraka. Nanti kalau Ustaz ceritakan api di dunia ni bukan seperti panasnya api di neraka. Tahu kalian anak-anak, kalau apabila kalian nanti buat makalah, api di dunia bukan seperti api di neraka panasnya. Inilah buat makalah nanti. Bagaimana api di dunia dengan api di neraka? Itu api di dunia sudah dicuci 70.000 kali cuci. Di mana dicuci? 70.000 kali dinginnya es. Itu pun masih panas lagi api di dunia ini. Panas apa tidak? Panas. Rokok. Mbak mancis. Kalau ada mancis aku bakar. Panas apa tidak? Panas. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar pada saat itu raja yang zalim. Tapi Nabi Ibrahim dibakar dalam keadaan selamat. Apa dia baca? Karena dia akidahnya kuat kepada Allah. Dia tidak pernah lupa dari mulutnya mengucapkan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala. Bagus paten. Nampak anak Uwin tu? Itu dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya naru. Berdoa Nabi Ibrahim dalam api tadi. Kobaran api tadi, mohon maaf. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Waktu sekolah SMP, waktu sekolah SMA, ada di buku agama ni kan. Nabi Ibrahim dibakar dalam kobaran api. Tapi dia tidak apa-apa. Jangankan tubuhnya rusak. Jangankan badannya terbakar. Bahkan bulu romanya pun tak ada terbakar. Kalau saya tanya kalian, anak-anak yang hadir, kalau kita mohon maaf masuk ke dalam api, terbakar apa tidak? Terbakar apa tidak? Enggak katanya, enggak katanya. Nanti sana itu tak terbakar. Terbakar. Tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apa? Yakinnya kepada Allah. La ilaha illallah. Nabi Yunus ketika dia meninggalkan kaumnya yang luar biasa maksiatnya kepada Allah. Nabi Yunus mohon maaf. Melompat dari kapal yang besar masuk ke lautan. Datang seekor ikan yang sangat besar. Dimakan oleh ikan Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus tidak akan mati. Dia berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kalau kalian dimakan ikan, mati. Ayah, biasa ikan yang masuk ke perut kita. Tapi ini Nabi Yunus masuk ke perut. Tapi Nabi Yunus tak mati. Nabi Yunus selamat karena dia berdoa. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni
kuntu minadh dhalimin. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau susah belajar, susah menghafal, banyak baca doa. Rabbis rohali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kalau lagi susah belajar, baca doa penenang hati. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Maka persiapkan ilmu. Ketika kita begini, masih mudah kalian menghafal. Baca banyak-banyak bagaimana persiapan untuk masa-masa yang akan datang. Saat malu kita, ketika ditanya, mohon maaf, jangankan yang lain ditanya, tapi untuk niat mandi wajib atau mengangkat hadas besar pun tak tahu, tapi dia ingin berumah tangga. Karena mengapa? Kalau orang tak mandi wajib ketika mohon maaf, setelah dia berhubungan suami istri nanti, maka mohon maaf dia dilaknat oleh Allah fi yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bumi yang dipijak akan menangis. Kata bumi itu, aku tak tahan. Kata bumi itu, karena kau tak mandi wajib. Kata bumi itu. Makanya pun wajib ini hafal nih, bukan nanti untuk rumah tangga aja. Kalau mohon maaf ini saya memberikan materi. Kalau perempuan mahwa baligh, siapa itu yang baligh? Kalau perempuan ketika dia baligh, apabila dia mohon maaf berhalangan, maka baligh. Kalau laki-laki balighnya bukan perkara khitan. Paham? Orang bilang, Ustaz kalau baligh laki-laki khitan. Saya bilang tidak. Banyak orang di Madura mohon maaf 4 tahun sudah khitan. Betul? Kalau laki-laki balighnya mohon maaf ketika dia tidur mimpi. Itu baligh. Perempuan mohon maaf kalau dia tak solat tanggung dosanya. Laki-laki sudah balik tidak solat tanggung dosanya. Laki-laki dia tidak solat mohon maaf puasa tanggung dosanya. Karena apa? Anda semuanya sudah mempertanggungjawabkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena andalah nanti yang akan berhadapan. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. 1 jam pas saya ceramah. Mudah-mudahan ada makna dan fadilahnya di hadapan kita semuanya. Saya tidak hanya tema sakinah, mawaddah, warahmah. Berbuat baik, bersyukur kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau sudah kita rangkup bersyukur, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka timbullah wa'budullah, sembahlah Allah. Maka Allahu Akbar. Mengapain? Allahu Akbar. Apa itu? Salat. Nanti orang tak solat tu nanti macam bagaimana? Ada masjid di dekat rumahnya tapi tak solat. Hayya ala solat. Tak datang dia ke masjid. Kalau laki-laki wajibnya solatnya di masjid. Kalau perempuan wajib di rumah. Tapi kalau ke masjid dia boleh tak apa-apa. Laki-laki kalau dia solat di rumah bukan namanya laki-laki solih. Tapi laki solihat. Bakek telokong suruh. Tengok solat tu. Bagusnya Allah. Sikit saya tampilkan solat. Allahu Akbar. Mengapalah kita solat mengangkat tangan? Mengapa tak angkat kaki? Jatuhlah bro kau. Jatuh. Angkat tangan. Allahu Akbar. Ustaz contohkan. Kalau ada suatu tempat maksiat, datang polisi. Ada perjudian, datang polisi. Kira-kira polisi mau menggerebek tempat perjudian. Apa dibilangnya? Pernahkah dibilang polisi itu? Angkat kaki katanya. Pernah? Apa dibilangnya? Saudara-saudara, apabila kita kena umpamanya dikejar polisi, seandainya terjadi tempat maksiat, tapi dijauhkan Allah, kita pasti disuruh angkat tangan. Kalau angkat tangan kita, polisi pasti tidak akan terjadi penembakan. Betul? Karena kita sudah takut. Begitu juga kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Allahu Akbar. Betul? Ada yang bilang Allahu Akbar. Ada gini kan? Ada yang bilang Allahu Akbar. Boleh Allahu Akbar. Yang tak boleh Allahu Akbar. Jangan. Itu kalau amparkan tangan itu. Enggak boleh itu ya. Tengok Allah. Berjanji kita inna salati wa nusuki. Apa? Wa mamati.
Salat. Ini nih yang jidat ni yang bersih, yang paling mulus ni. Dihadapkan di hadapan oleh Allah. Kapanlah kau yang paling rendah di hadapanku, kata Allah. Yang paling rendah kau di hadapanku, kata Allah. Ketika kau sujud, kau baca. Sujud apa bacaannya? La ilaha illallah. Kayak mana? Subhana rabbil azim bihamdih, kata orang tu BKM. Sujud apa bacaannya? Oh ini Pak BKM satu-satu dipanggil ke depan. Enggak dapat berdiri sampai jam 6. Bulan depan mid semester. Subhana rabbiyal 3 kali. Mengapa awak sujud? Karena takutnya awak kepada Allah. Apa kita seolah menyerahkan diri kepada Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ala ustaz, cerita agama nanti aja. Jangan dibilang tuna. Berapa banyak orang mohon maaf ketika dia belum bersiap sudah dipanggil Allah modar mati. Yang kecil mati, nini mati, nini mati, nini juga mati. Ini duluan, saya belakangan. Kalau enggak, saya belakangan, kalian duluan. Sama mati. Oh, pernah lihat orang mati? Pernah lihat orang meninggal? Mobilnya 4, rumahnya besar, istrinya cantik. Dengar cantik itu kan. Umurnya baru lagi, tenaganya kuat. Saya punya teman, punya kawan, punya jemaah. Barusan 4 bulan yang lalu. Apa terjadi? Usianya 37 tahun. Usianya 37 tahun, mohon maaf. Dia pengusaha kopi di Sumatera Utara. Tercatat berhasil nomor 2. Orangnya luar biasa kayanya. Tapi rupanya apa terjadi? Umurnya berapa tadi? 37 tahun dia pergi ke perusahaannya. Keluar dari mobilnya, mohon maaf. Terpeleset dia, jatuh terbanting. Mohon maaf, dibawa ke rumah sakit. Dioperasi otaknya. 2 jam ke depan mati. Umurnya berapa? 30. Bukan 73. 37 tahun. Istrinya umurnya 30. Biar rame sedikit bagus. Gitu. Begitu mohon maaf, diantarlah suaminya. Dibungkuslah rupanya suaminya. Pas gaya membungkus dodol Tanjung Pura. Betul. Ikat atas ikat bawah, ikat tengah. Ini pun nanti kalian pun mati nanti begitu. Diikat di atas, diikat di tengah, diikat di bawah. Ya kan? Pakai kain kapan warna putih. Tak mau orang memakainya ketika pergi undangan. Mau pergi undangan makainya. Kalau mau kau ambil di rumah ustaz. 30 meter lagi. Pakailah pergi undangan. Kalau enggak melompat-lompat nanti. Makanya saya bilang, anak-anak gadis kalau mau selamat malam berjalan, pergi ke Tembung malam jam 1 malam, selamat kalian. Pakai apa? Pakai telekung kalian. Insya Allah selamat. Geng motor tak berani itu. Apa yang terjadi? Mohon maaf. Begitu dia mohon maaf. Istrinya tadi ada kan? Berapa umur istrinya? Suaminya? Masuk suaminya ke liang lahat, ke kubur. Si istrinya ikut juga. Apa kata istrinya? Bang, ikut aku bang. Ikut aku bang. Mau ikut dia ke dalam kubur. Datang bapak-bapak melarang. Jangan katanya. Saya diam aja saya. Tak mungkin kau ikut, kupikir. Begitu mohon maaf, capek bapak itu melarang-larang. Jangan kalian larang, ku bilang. Tak pala dia ikut kepada aku ke dalam kubur itu sama suaminya. Tengoklah, ku bilang. Begitu kami pulang juga istrinya. Tak jadi dia ikut. Bapak sudah capek melarangnya. Kenapa gitu? Kalau sayang sama orang tua tu, enggak usah nangis di pintu kubur. Sayang terhadap orang tua tu ketika orang tua terbaring, doakan dan lihat dia. Bisikkan ke kupingnya, ayahnya meninggal, omaknya mau meninggal, sudah terbaring. Bahkan jangan minum setetes air pun tak bisa lagi dia menikmatinya. Jangan kalian menangis. Cuma boleh meneteskan air mata. Apa yang perlu? Bisikkan ke kupingnya kalimat talqin. La ilaha
illallah. Begitu. Ini menangis, nangis. Balik orang tuanya 3 hari. Mohon maaf ke kubur. Orang tuanya di alam kubur. Anaknya ribut, bercakar-cakaran, berbantah dengan saudaranya. Gara-gara harta warisan. Paham? Demikianlah ya, mudah-mudahan. Kalau ada mau tanya jawab sebelum ditutup dengan doa. Kami persilakan. Dalam tema apapun silakan. Mudah-mudahan kita sehat. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang solih dan solihat. Amin. Bagi yang ke KN dari UIN, insyaAllah mudah-mudahan apa yang ditugaskan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya sehingga nanti mendapat nilai yang paling baik ya. Mudah-mudahan tahun depan ataupun kapan, mudah-mudahan cepat sidangnya ya. Berhasil, jangan dulu nikah. Tadi cerita nikah aja ya. Jangan dulu nikah. Nanti setelah kita berhasil baru kita berumah tangga. Bisa membahagiakan orang tua fit dunia wal akhirah. Insyaallah rumah tangga akan sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.